Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini yaitu demonstrasi konseptual modul 1.2. Namun sebelumnya perkenalkan saya Adik Putih Parchandra dari SDN 2 Sirnajaya, Kecamatan Pasirwangi, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut. Dan sebelumnya juga saya akan mempersembahkan video literasi di kelas bawah, yaitu kelas 3 yang biasa saya lakukan dan merupakan nilai dan peran dari guru penggerak yang biasa saya lakukan. Selamat menyaksikan. Kita sama-sama akan bernyanyi tentang perilaku terpuji dengan lagam balon ya, 1, 2, 3. Dengan tepuk tangan dulu. Perilaku yang terpuji. Dengan gerakan yang tak bisa. Ya. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab, hindari sikap maksiat, perbanyaklah bertobat dengan taatkan salat, banyak dunia akhirat. Hebat. Itulah video yang menayangkan bahwa yaitu kelas 3. Sekarang saya akan mencoba memaparkan tugas demonstrasi konseptual modul 1.2. Sebagai seorang calon penggerak, saya harus mempunyai nilai dalam diri akan tugas dasar. Nilai-nilai itu adalah 1. Diri, 2. Inisiatif, 3. Partisipatif, 4. Kolaboratif, 5. Pegang kepada murid. Selanjutnya, gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Nilai diri saya yang pertama adalah mandiri. Menurut saya, mandiri adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk diri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain merupakan suatu kemandirian. Usaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan merupakan suatu kemandirian juga. Contoh perilaku mandiri yaitu mengambil inisiatif melakukan pembelajaran yang menyamankan siswa tanpa perlu menunggu komando, selama yang dilakukan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Dari nilai diri saya yang pertama yaitu mandiri, saya pernah melakukan pembelajaran melalui FB Messenger yang bisa dioperasikan dengan gratis tanpa biaya. Ketika itu, siswa mengeluhkan tidak punya kuota. Itu terjadi pada awal pandemi ketika belum ada bantuan dari Kemendikbud. Saya mengambil cara itu supaya pembelajaran jarak jauh tetap berjalan tanpa membebani siswa atau orang tua dengan biaya tambahan pembelian kuota internet. Nilai diri saya selanjutnya adalah reflektif. Reflektif menurut saya adalah merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang saya peroleh dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Perilaku reflektif seorang guru penggerak misalnya, ketika ia menyelesaikan suatu aksi, maka ia akan mencatat dan memasukkannya dalam diri, mengendapkan hal positif untuk ditingkatkan, menyimpan hal negatif untuk ditambah, menjadikan keduanya sebagai sarana menjadi diri yang lebih baik
setiap waktu. Semua yang terjadi tidak dibiarkan begitu saja, tapi selalu mengambil hikmah. Dari nilai reflektif, saya mempunyai pengalaman. Ketika itu, saya menerapkan pembelajaran dengan memakai modul berbentuk Fireword. Saya mendapati beberapa siswa kesulitan. Ternyata permasalahannya ada di aplikasi yang ada di gawai mereka yang ternyata belum support. Hal seperti ini seharusnya sudah saya antisipasi. Misalnya, dengan mengubah file menjadi PDF terlebih dahulu, supaya semua peserta didik bisa membaca dari gawai mereka. Sebab, pengalaman saya, semua gawai bisa membuka dan membaca file PDF. Nilai diri saya berikutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif menurut saya merupakan suatu sikap saling ketergantungan secara positif, dibarengi tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Contoh, perilaku yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak terkait nilai kolaboratif adalah bersama-sama guru lain mencari solusi permasalahan yang ditemui anak didik, baik masalah akademik maupun non-akademik. Ada peristiwa orang tua siswa datang ke sekolah dengan mengadu bahwa ada satu siswa yang sering meminta uang dari anaknya, dan kejadian ini bukan sekali tetapi sering terjadi. Dari peristiwa yang diadukan oleh orang tua siswa yang katanya sering terjadi, saya bersama-sama guru yang lain dan kepala sekolah mencari penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah kita. Setelah dilakukan kompisit, diketahui bahwa ada beberapa faktor penyebab, yaitu lingkungan sosial tempat anak melakukan pengambilan uang tersebut memang kurang baik. Siswa yang sering mengambil uang temannya ini ternyata berasal dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga anak tersebut menjadi tidak terbimbing oleh orang tuanya, dikarenakan sudah berpisah, dan anak tersebut hidup dengan neneknya yang sudah tua. Dari peristiwa tersebut, penyelesaian saya dan guru yang lain bersepakat untuk ada pendampingan khusus kepada anak tersebut agar hal negatif tidak terulang lagi. Nilai diri saya selanjutnya adalah inovatif. Inovatif menurut saya kata kuncinya adalah kreatif, ide baru, adaptasi, dan modifikasi. Contoh, perilaku inovatif seorang guru penggerak adalah menemukan cara baru untuk diterapkan sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi bermakna bagi siswa. Menggunakan berbagai sumber belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa. Dari nilai inovatif, saya pernah menerapkannya pada pembelajaran menulis cerpen. Saya gunakan aplikasi Smart Apps Creator. Bisa diinstal di ponsel orang tua siswa. Aplikasi ini mudah dibuat, tidak perlu menjadi ahli IT untuk melakukannya. Hasilnya bisa langsung dipraktekkan pada siswa kita. Mereka bisa memainkannya secara offline. Jadi, pembelajaran bahasa tidak melulu tentang menulis di buku atau file Word, kemudian dikirim via email pada guru. Nilai diri saya yang terakhir adalah berpihak pada murid. Berpihak kepada murid menurut saya berarti bisa menempatkan diri seandainya guru menjadi murid. Respek pada murid tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka murid maupun guru. Kepribadian pendidik harus selalu pada kebenaran, memfasilitasi bakat, minat, cita-cita anak sejauh yang dia inginkan, tidak bertentangan dengan kebenaran itu. Anak juga tidak boleh melanggar prinsip kebenaran atas nama bakat, minat, dan cita-cita. Dari nilai berpihak kepada murid, saya pernah terapkan di SD saya, yaitu SDN 2 Sirnajaya, terutama kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Saya berikan pembelajaran wawancara kerja, ketimbang belajar main menjadi orator. Ketika harus mengulas KD yang terkait kemampuan berbicara, ini lebih dibutuhkan mengingat mereka harus menghadapi ketika ikut rekrutmen pendaftaran kelas 7 sekolah menengah pertama atau SMP. Saya buat simulasi seolah mereka benar-benar akan melakukan proses itu agar mereka siap dan berhasil menghadapinya.
Sekian demonstrasi kontekstual modul 1.2. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.